Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk mengajar kita, mendidik kita, memberitahukan jalan-jalannya, memberitahukan kehendak-Nya bagi kita. Hari ini kita akan lihat satu bagian firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita, prinsip-prinsip yang Tuhan berikan bagi kita, yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang diberi judul panggilan untuk menderita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini tadi, dalam 2 Timotius pasal 1 sampai dengan 13. Ada 13 ayat yang saya bacakan tadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka di sini kita menyebutkan ada 3 profesi yang disebutkan oleh Rasul Paulus, dan setiap profesi itu tadi saudara, mereka mempunyai prinsip-prinsip dalam pekerjaan mereka, dan sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus mengetahui dan mengenal prinsip-prinsip tersebut. Saudara, profesi itu apa saudara? Pertama tadi dikatakan prajurit, itu dikatakan dalam ayat 4. Yang kedua olahragawan, itu dalam ayat yang kelima. Dan yang ketiga yaitu petani, ayat yang ke-6. Saudara, jadi hari ini kita akan belajar dari 3 profesi saudara yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu prajurit atau tentara, olahragawan, dan petani. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke bagian ini saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari ketiga profesi tersebut? Mengapa Tuhan mencantumkan dalam firman Tuhan ini ketiga profesi tersebut, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani? Saudara, pertama kita lihat dulu, yaitu seorang prajurit atau seorang tentara. Prinsip apa yang ada dalam seorang prajurit saudara? Maka bagi seorang prajurit, yang paling penting adalah menyenangkan hati komandannya.
Untuk itu saudara, dia belajar taat, patuh kepada komandannya, dan tidak pernah membantah. Saudara, tentu saudara kalau mengetahui dunia militer, maka semua perintah itu dijalankan saudara. Tidak ada yang perlu didiskusikan, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Setiap perkataan itu adalah perintah, dan setiap perintah itu patut dilaksanakan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kehidupan daripada seorang prajurit. Maka Rasul Paulus mengatakan, seorang prajurit, apalagi kalau prajurit dia pergi berperang, maka yang ada dalam benaknya bagaimana dia dapat berperang dengan baik. Bagaimana yang ada di pikiran seorang prajurit adalah bagaimana dia dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak menghiraukan kehidupannya. Dia bahkan tidak menghiraukan keluarga yang ditinggalkan. Dia tidak menghiraukan apapun juga selain daripada berkenan kepada komandannya. Nah saudara, itu dari prajurit. Lalu dari yang kedua yaitu olahragawan saudara. Kata ini bukanlah kata yang asing buat kita. Tentunya kita mengetahui ada banyak atlet-atlet saudara. Ada banyak macam atlet. Maka olahragawan ini tadi saudara, mereka punya prinsip. Kalau kita lihat di Alkitab, maka sebenarnya ada dua olahragawan yang menonjol yang sering kali disebutkan oleh Rasul Paulus. Saudara tahu olahragawan apa itu? Pertama saudara, yaitu pelari. Dan yang kedua yaitu petinju. Nah saudara, dua olahragawan ini, dua cabang olahraga ini pernah disinggung oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya. Kalau saudara nanti baca dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, maka di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai pelari, maka aku lari bukan tanpa tujuan, kata Rasul Paulus, tetapi ada tujuannya dalam dia berlari. Saudara, perlombaan lari mulai dari zaman Yunani sampai dengan sekarang saudara, sebenarnya ketika seseorang mengikuti perlombaan lari, maka sebenarnya adalah satu hal yang harus kita ketahui, maka tidak ada kepastian bagi olahragawan tersebut. Tidak ada kepastian. Kepastian untuk apa? Tidak ada kepastian untuk menang. Tidak ada jaminan untuk menang. Tidak ada kepastian untuk menang. Tetapi saudara, seorang olahragawan, dia tetap antusias. Dia tetap bergairah mengikuti perlombaan. Kalau dia sebagai seorang pelari, dia mengikuti perlombaan tersebut. Maka saudara, apa yang ada dalam benak olahragawan ini tadi saudara? Maka sebenarnya tujuannya satu saja, yaitu kemenangan. Kalau di zaman Yunani saudara, di zaman dahulu, di zaman perjanjian baru ini ditulis, maka seorang pelari itu tadi saudara, maka semua peserta akan lari, tetapi hanya satu saja pemenangnya. Hanya satu saja pemenangnya. Ketika seseorang itu tadi yang pertama sampai di finish, di garis akhir, maka dialah sebagai pemenangnya, dan yang lain semuanya sudah tidak punya pengharapan. Maka pemenangnya hanya satu saja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pemenang ini tadi saudara, mereka mendapat mahkota. Saudara tahu mahkota itu apa saudara? Pada zaman itu mahkota itu dibuat daripada daun-daunan. Mungkin sebagian juga dikasih bunga. Jadi saudara, daun-daunan itulah yang dijahit atau didandani atau diatur sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti mahkota. Maka kalau saudara pernah mendengar pujian atau lagu misalnya bahwa kita menerima mahkota dari Tuhan yang tidak layu gitu ya. Kok mahkota bisa layu gitu ya. Nah, berdasarkan ini tadi saudara. Maka pada zaman itu pelari yang mendapatkan hadiah itu tadi, mereka terima itu adalah mahkota yang dibuat dari daun-daunan. Tentunya saudara, daun-daunan ini akan suatu hari kelak akan layu. Berapa lama tahan daun-daunan ini tadi saudara? Berapa lama tahan mahkota ini tadi? Mungkin 2-3 hari, mungkin paling lama dia sudah sangat layu. Kalau sebulan sudah tidak terpakai dan sudah harus dibuang. Saudara, pernahkah saudara renungkan?
bahwa bagi seorang olahragawan untuk menerima mahkota yang layu seperti itu pun mereka pertaruhkan segenap hidup mereka. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Mereka memperjuangkan hidup mereka dan mereka mati-matian berjuang agar mereka dapat menjadi pemenang yang hadiahnya adalah mahkota. Mahkota yang dapat layu. Saudara, untuk yang dapat layu pun seseorang bisa mati-matian berjuang, saudara. Nah, nanti akan kita teruskan apa kaitannya dengan kebenaran firman. Apa kaitannya dengan kehidupan kita. Lalu saudara, olahragawan ini yang pernah disinggung oleh Rasul Paulus selain daripada pelari, maka yang kedua adalah bagi seseorang petinju. Maka di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27, maka Rasul Paulus mengatakan, aku tidak sembarangan meninju. Aku meninju bukan tanpa sasaran. Saudara, jadi dua jenis olahraga yang disinggung oleh Rasul Paulus, yaitu pelari dan petinju, saudara. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang olahragawan, saudara? Maka mereka harus melatih tubuhnya. Latihan. Supaya tubuh menjadi bugar. Supaya tubuh tetap sehat, tubuh kuat sehingga dapat memenangkan perlombaan. Ini ada miripnya dengan wanita yang ingin supaya tetap kelihatan bugar, apa saudara? Melatih tubuh, olahraga, bersedia untuk mengikuti senam supaya tetap kelihatan bugar. Saudara, kebugaran yang dimiliki oleh wanita maupun pria ini berapa lama? Mungkin hanya beberapa tahun saja, saudara. Seorang yang hari ini betul-betul menjaga kecantikannya, cantik, sangat cantik. Berapa lama dia cantik? Mungkin yang sekarang ini umur 20, 30, sangat cantik sekarang. Mungkin 30, 40 tahun ke depan, kalaupun mereka masih tetap cantik, ya, mereka menjadi nenek-nenek cantik. Atau ada namanya Nancy, nenek-nenek yang seksi. Bahkan ada dulu orang yang sangat cantik, kemudian saudara, mereka akhirnya berubah sekali. Jadi saudara, kebugaran tubuh, kecantikan wajah, itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi yang bersifat sementara ini pun diperjuangkan, ingin diraih habis-habisan, mati-matian, saudara. Saya pernah baca satu artikel, saudara. Maka salah satu pengeluaran yang paling banyak dilakukan oleh wanita pada umumnya adalah yaitu membeli alat-alat kosmetika, alat-alat kecantikan, supaya tetap cantik, menjaga supaya tetap cantik, penampilan oke. Ini biayanya jauh lebih besar daripada kebutuhan makanan dan sebagainya. Dengan kata lain, semua manusia ingin tetap kelihatan bugar, kelihatan sehat. Saudara, wanita pada umumnya ingin tetap kelihatan cantik dan ingin terlihat tetap bugar. Dan pria juga tidak sedikit berupaya supaya tetap kelihatan bugar. Salah satu, saudara, kalau wanita dipanggil, misalnya kalau ibu sama anak dibilang kayak kakak adik ya, gitu ya. Apa artinya nih? Kayak kakak adik ya. Nah, berarti maksudnya ibu ini awet muda, gitu ya. Kayak kakak adik. Belum lagi kalau bilang, oh jadi kelihatannya seperti, siapa yang kelihatan seperti kakak? Anaknya ibu yang adiknya malah, gitu ya. Oh, itu lebih lagi. Saudara, saya pernah dulu ya naik angkot dan seorang ibu yang juga satu gereja dulu dengan kami. Saya bicara-bicara dengan dia. Tidak berapa lama angkot ini berhenti. Ada seorang gadis yang mau naik lagi ke angkot itu. Ya, dia berkata kepada ibu ini tadi, sebenarnya kalau ingin menghargai, dia bilang, "Nek, mohon geser dikit ya, Nek," katanya gitu. Loh, ibu ini tadi tersinggung. Dia marah, "Emang saya udah setua apa sih?" katanya ke saya gitu ya. "Emang saya udah tua ya kelihatannya. Memang saya udah tua banget sih kok. Saya dipanggil nenek gitu ya. Emang setua apa sih saya gitu ya."
Ya, ya tentunya saya tidak perlu jawab, saya hanya senyum-senyum aja. Sebenarnya apa salahnya juga sih? Orang itu tadi sebenarnya mau mengatakan nek geser, maksudnya mau menghargai gitu. Karena si ini tadi gadis ini tadi dia mengenal saya, dia maksudnya begini, dia aja udah panggil saya bapak gitu ya. Sedangkan yang saya bicara ini mungkin ini adalah tantenya bapak ini. Jadi wajarlah saya panggil nenek, kira-kira begitu saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam perkenalan kita juga sebaiknya kita menempatkan diri kita dulu yang lebih ini ya. Maksudnya yang kita ajak bicara itu biar kita tempatkan dulu yang lebih tua gitu ya. Siapa tahu dia itu memang lebih tua dari kita. Kita sudah memberikan penghormatan buat dia. Bisa jadi juga sekalipun dia tidak lebih tua, mungkin dia adalah orang yang terhormat dan kita sudah memberikan penghormatan buat dia. Kita panggil bapak atau ibu. Jangan panggil loge aja gitu. Kan ada pernah begitu kan. Dia mau melamar pekerjaan, lalu di situ dia panggil loge. Saudara tahu siapa yang dipanggil loge itu tadi? Itu bosnya. Ya, bos perusahaan itu tadi di mana dia mau melamar. Kan? Jadi terlalu sembrono berbicara gitu. Nah, lalu jadi kita sudah bahas, pertama disebut tadi sebagai prajurit, yang kedua profesi yang disebut olahragawan, dan yang ketiga yang itu disebut sebagai satu profesi yang disebut di sini adalah petani. Petani, pelajaran apa yang diambil daripada petani di sini? Yaitu dikatakan bahwa petani itu adalah seorang yang bersedia bekerja keras. Itu tadi dalam ayat 6. Kemudian petani itu juga di dalam ayat firman Tuhan yang lain, dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Maka seorang petani selain daripada dia bekerja keras, petani itu adalah seorang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menanti hasil usahanya itu tadi, saudaraku. Nah, kalau kita melihat tiga profesi ini tadi, baik prajurit, olahragawan, dan petani, ada satu persamaan daripada ketiga ini tadi. Ada satu kemiripan daripada mereka, yaitu tiga-tiganya bersedia bekerja keras. Lalu tiga-tiganya bersedia untuk bersabar dalam menjalankan tugas mereka. Dan tiga-tiganya bersedia untuk bertekun dalam menjalankan profesi mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Apa sih yang membuat mereka bersedia untuk bekerja keras, bersabar, dan bertekun? Apa sih yang mendorong mereka? Apa yang mendorong mereka sehingga mereka bersedia untuk bekerja keras, mereka bersedia untuk bersabar dalam pekerjaan mereka, dan bertekun. Bertekun artinya mereka terus mengerjakan tugas mereka dengan setia tanpa mengurangi sedikit pun semangat mereka. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap bertekun. Apa yang mendorong mereka? Yaitu saudara, kalau kita lihat dalam bagian yang lain, maka satu kuncinya, satu kata, yaitu pengharapan. Kita ucapkan bersama-sama pengharapan. 1, 2, 3. Pengharapan. Inilah jawabannya saudara. Mengapa seorang petani bersedia melakukannya? Karena dia berharap. Dia mempunyai pengharapan bahwa dia akan menerima hasilnya. Demikian juga prajurit, dia mempunyai pengharapan bahwa satu saja tujuannya, yaitu menyenangkan hati komandannya. Demikian pun dengan olahragawan, dia punya pengharapan bahwa dia akan memenangkan perlombaan atau pertandingan yang dihadapi oleh dia. Hal ini juga yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 10, bahwa dalam setiap profesi kita, dalam setiap bidang kita, kita mempunyai pengharapan di sana. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 10 itu saudara, ada dua pekerjaan yang dikatakan, yaitu pertama, maka pembajak yang sedang membajak harus membajak dalam pengharapan. Demikian juga pengirik yang sedang mengirik, maka dia harus mengirik dalam pengharapan. Ini juga tentunya dapat dikaitkan dengan profesi kita. Maka seorang pekerja yang sedang bekerja, dia pun bekerja dalam pengharapan. Seorang pedagang yang sedang berdagang, maka dia harus berdagang dalam pengharapan. Demikian juga saudara, seorang ibu rumah tangga yang sedang melakukan tugasnya, maka dia pun melakukan tugasnya dalam pengharapan. Seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, dia pun melakukan tugasnya
di dalam pengharapan. Yaitu untuk pengharapan apa saudara? Satu kalimat dikatakan, pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Kita masing-masing punya bagian saudara. Pekerja mempunyai bagiannya. Pengusaha mempunyai bagiannya. Bisnismen mempunyai bagiannya. Ibu rumah tangga mempunyai bagiannya. Pegawai negeri, sipil atau non-sipil mempunyai bagiannya. Semua kita mempunyai bagian kita masing-masing. Karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan sabar. Karena kita memiliki pengharapan dan kita akan menerima dalam pengharapan tersebut. Dan kita akan menerima bagian kita masing-masing. Syukurilah apa yang menjadi bagian kita saudara. Jangan mengingini bagian orang lain. Itu bagian orang lain. Misalnya yang menjadi bagian saudara, saudara misalnya punya rumah, saudara mungkin punya kendaraan, saudara punya pekerjaan. Itu bagian saudara yang harus saudara syukuri. Yang lain mungkin bagiannya berbeda. Mungkin dia harus tinggal di tempat kontrakan, kemudian kendaraannya juga ya kendaraan yang mungkin kendaraan yang lama, keluaran tahun yang lama. Saudara, saya mengatakan saudara bersyukur. Itu adalah bagian saudara untuk saat ini dan saudara harus syukuri. Mungkin juga bagian saudara saat ini adalah apa? Mungkin bagian saudara mungkin ada bagian yang lebih besar atau yang bagian kecil, dan apapun yang menjadi bagian kita saat ini. Satu kata yaitu mengucap syukur, dan haruslah kita bekerja keras di dalamnya, berusaha, kemudian kita bersabar dan bertekun. Bertekun dalam pengharapan, karena kita akan menerima bagian kita. Dalam bisnis juga begitu saudara. Jangan menginginkan bagian orang lain. Ada orang saudara ingin mematikan usaha orang lain supaya dia tetap hidup. Itu jahat luar biasa. Ada orang saudara, saya pernah mendengar dalam bisnis begitu saudara. Bisnisnya maju. Mengapa? Karena lawan bisnisnya itu saudara, itu barang-barang itu tadi semua ditaruh di dalam kapal. Tapi dia perhitungkan sekian mil kapal itu tadi akan karam. Jadi usaha orang lain dimatikan. Supaya apa? Usahanya tetap jalan. Sikut sana, sikut sini. Sedangkan orang Kristen pun saudara kadang-kadang memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Rezeki gak akan kemana-mana gitu ya. Itu ucapan itu seringkali diucapkan justru bukan oleh orang Kristen. Justru bukan oleh orang Kristen. Tapi itu benar sekali. Rezeki mah gak kemana-mana. Saudara, jangan takut disaingi, asal kita melakukan bagian kita. Saudara, sekarang kita masuk kepada yang lebih dalam lagi saudara. Sekarang, bagaimana ketiga profesi itu tadi dapat dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah, anak-anak Allah. Saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa anak-anak Allah ini saudara, ini ada dua macam. Yaitu anak-anak Allah yang tahu berterima kasih dan mereka melayani Allah. Jadi anak-anak Allah ada yang begitu mencintai Allah itu sebagai bapaknya. Karena dia begitu mencintai Allah sebagai bapaknya, maka dia bersedia melayani bapaknya. Jadi dia anak-anak Allah, tapi punya hati melayani. Sama seperti seorang anak bos. Maka dia memang anak bos. Tapi anak bos ini tadi yang tahu diri. Tahu diri, dia tahu bahwa bapaknya baik, sudah membesarkan dia. Maka akhirnya dia membalas kebaikan ayahnya, yaitu dengan menolong ayahnya. Dan dia membantu perusahaan ayahnya. Dan dia bersedia pun untuk menjadi pelayan ayahnya. Dan saudara, jenis orang Kristen yang kedua, dia hanya tahu bahwa dia sebagai anak Allah, tapi tidak punya hati melayani Allah. Dia hanya melayani dirinya sendiri saja. Sama seperti anak bos itu tadi saudara. Mungkin ada anak pengusaha atau anak bos, dia taunya hanya menikmati kekayaan ayahnya saja, menikmati rezeki yang sudah dihasilkan oleh ayahnya. Maka saudara, survei membuktikan, saya pernah baca dalam satu buku saudara, rata-rata orang yang hidupnya sangat berhasil, terutama orang yang kaya raya, maka biasanya mereka di keturunan ketiga dan keempat sudah kembali kere. Mengapa saudara? Karena pengusaha ini tadi
Mungkin dia dari nol, mungkin dari orang susah, bekerja keras. Setelah bekerja keras, lalu dia menjadi kaya. Sedangkan anaknya tidak tahu bekerja keras. Taunya hanya memanfaatkan saja. Hanya menggunakan saja. Menggunakan fasilitas mewah, itu saja yang dia tahu. Dia tidak pernah tahu susah. Maka akhirnya saudara, dia itu hanya menghabiskan dan tidak produktif. Mungkin di masa dia perusahaan ayahnya itu masih aman. Tetapi ketika anak dan cucunya, maka anak dan cucunya itu menjadi orang yang susah. Mengapa saudara? Mereka tidak menghargai berkat yang telah mereka miliki. Saudara, jadi ada dua macam anak Allah. Anak Allah yang pertama adalah yang punya hati untuk melayani Bapa di surga. Dia menjadikan dirinya sebagai hamba, sebagai doulos. Saudara tahu artinya hamba? Hamba itu mungkin itu bahasa yang masih halus. Hamba itu berasal dari bahasa aslinya itu doulos. Doulos itu apa? Doulos itu artinya budak. Saudara tahu artinya budak? Budak itu adalah satu orang yang tidak punya hak sama sekali atas hidupnya. Hidupnya itu dikuasai oleh tuannya. Hidupnya itu dikuasai oleh majikannya. Majikannya lah yang memiliki dia. Dan dia tidak punya hak sama sekali atas hidupnya. Itu namanya doulos. Itu namanya budak. Saudara, banyak orang Kristen tidak bersedia dimiliki oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bersedia untuk diperintah oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Dia mengatur dirinya sendiri. Dia merasa memiliki dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kita milik Tuhan, maka Tuhanlah yang paling berhak mengatur hidup kita. Tuhanlah yang paling berhak menikmati hidup kita, menikmati pelayanan kita, saudara. Itu artinya doulos, bahwa kita adalah doulos. Lalu pelajaran apa yang kita dapat daripada ketiga profesi itu tadi? Saudara, saya ingin singgung sedikit. Pertama, sebagai prajurit. Sebagai prajurit, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah komandan kita. Beliau, Yesus Kristus adalah majikan kita. Maka kita sebagai prajuritnya, maka kita bersedia untuk mematuhi komandan kita. Dan satu kerinduan kita yaitu bagaimana supaya hati komandan kita disenangkan. Itu saja. Maka salah satu ciri daripada orang Kristen yang benar, saudara, adalah orang Kristen yang benar adalah satu saja kerinduannya, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya mati, meninggal, saudara. Mereka menyesal sekali. Karena ternyata, saudara, apa yang telah mereka raih, sebenarnya itu semuanya akan dilepaskan. Apa yang telah mereka raih, maka semua itu akan dilepaskan. Maka saudara, hanya orang yang memiliki Tuhanlah, mereka lah yang memiliki segala-galanya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu dari sekarang kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, dengar satu kalimat saya, saudara. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan dalam hidupnya, orang yang tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai komandannya, orang yang tidak pernah berurusan dengan Tuhan selagi dia hidup, orang seperti inilah orang yang paling melarat. Paling melarat. Sebab semua yang telah kita raih, saudara, tanpa Tuhan, maka semua itu akan kita lepaskan. Uang yang saudara kumpulkan, pada saatnya saudara akan lepaskan. Demikian juga saudara, semua harta yang saudara telah raih, maka semua akan saudara lepaskan. Kecuali kalau saudara memiliki Tuhan, maka Tuhan adalah satu-satunya harta yang akan terus kita genggam sampai kepada kekekalan. Amin. Karena itu saudara, silakan saudara
memiliki ini, itu, dan sebagainya. Bukan tidak boleh. Justru saudara harus memiliki banyak. Tetapi saudara harus menjadikan Tuhan sebagai harta saudara. Saudara, sebagai prajurit Kristus, saudara. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk bertemu dengan sang komandan kita setiap hari. Kadang-kadang saudara, orang Kristen itu dalam disiplin lemah sekali. Orang yang bukan Kristen kadang-kadang, apalagi seorang tentara saudara, mungkin mengapa disebut sebagai tentara? Karena tentara itu adalah satu pribadi yang disiplin. Orang Kristen jangan kalah disiplin dengan prajurit, dengan tentara. Kalau berurusan dengan Tuhan, kita seringkali semena-mena, seringkali kita sembrono dengan Tuhan. Nggak tahu ada aturan. Nggak ada aturan-aturannya saudara. Saudara, mari kita belajar untuk disiplin. Saya sendiri saudara terus melatih. Selain daripada, saya tidak bermaksud mau menonjolkan diri ya, tapi saya ingin menunjukkan pada saudara bahwa saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan saudara, saya telah belajar untuk melatih diri saya sebagai prajurit. Setiap hari Bapak rohani kita, Pak Erastus, mengajak kita semuanya berdoa jam 5. Setiap hari jam 5 saudara. Itu doa yang terus setiap hari. Hampir setiap hari beliau yang pimpin. Kecuali kalau beliau betul-betul berhalangan, baru yang lain. Setiap hari kita dipimpin. Berdoa pagi jam 5 oleh Bapak rohani kita, Pak Erastus Abdono. Saya tidak tahu seberapa sering saudara mengikuti. Jangan-jangan misalnya, oh ada doa pagi ya, sampai ya saya mau beritahu ada doa pagi setiap hari. Ya nggak apa-apa, belum terlambat, gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang mengikuti selang-seling, ya sudah lumayan. Apalagi kalau saudara mengikuti setiap hari. Dan kadang-kadang saudara, rasanya kalau misalnya jam 5 itu ya, rasanya saya merasa kok masih kurangnya. Saya kayaknya harus juga bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka saya atur waktu saya, saudara. Saya atur waktu saya. Untuk itu berarti saya harus bangun lebih awal, saudara. Saya harus bangun lebih awal. Jadi saya bangun setiap hari, saudara. Saya upayakan bangun jam 4, saudara. Jam 4 supaya saya punya kesempatan untuk saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya belajar untuk taat kepada Tuhan, saudara. Masakan seorang prajurit tidak pernah menghadap komandannya. Kita adalah prajurit Kristus, amin. Sebagai seorang prajurit, masa tidak pernah laporan kepada komandannya, tidak pernah berbicara dengan komandannya, tidak pernah bersentuhan dengan komandannya. Prajurit macam apa ini? Kira-kira begitu, saudara. Nah, dan itu yang mendorong saya untuk mulai dari diri saya. Saya tidak mau maksa saudara. Saya mau melatih diri saya, dan saudara kalau menyadari bahwa kita semua adalah prajurit Kristus, tentunya kita mau bangkit bersama-sama. Tentunya kita mau bangkit bersama-sama. Tentunya kita mau bergerak bersama-sama. Amin. Nah, saudara, jadi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sebagai prajurit, satu saja keinginan seorang prajurit, yaitu menyenangkan hati komandannya. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, ini prajurit ini luar biasa sekali. Saudara, kalau pernah misalnya lihat film-film, misalnya film-film misalnya dinasti yang ada di Cina dulu gitu ya, film-film kungfu, maka bagi seorang tentara, dia menjadi tentara kaisar itu menjadi satu kehormatan bagi dia. Untuk itu saudara, itu sungguh-sungguh menjadi satu kehormatan bagi dia. Dia rela dikirim ke medan peperangan demi untuk apa? Kaisarnya. Betapa saudara, kaisar itu menjadi satu kebanggaan bagi mereka. Betapa taatnya mereka itu kepada kaisar mereka. Saya pernah mendengar satu kisah, saudara. Itu salah satu seorang yang sangat luar biasa dari Tiongkok, namanya Genghis Khan. Genghis Khan, saudara,
dia pernah bertemu dengan seseorang yang melakukan kejahatan, dan Genghis Khan menyuruh orang itu tadi berlutut karena dia mau pancung. Jadi dipancung juga nggak boleh berdiri, berlutut. Dan orang itu tadi berlutut. Ketika Genghis Khan mau memancung dia baru ingat bahwa pedangnya ketinggalan di rumah. Dia bilang, kamu tunggu di sini. Dan Genghis Khan-nya pulang ke rumah, ngambil pedangnya. Tapi orang itu tadi tetap berlutut di situ, saudara. Betapa ketaatannya kepada Kaisar. Banyak orang Kristen mengatakan, aku patuh pada Tuhan, taat pada Tuhan. Apakah kita bisa mengalahkan ketaatan prajurit seperti ini tadi, saudara? Orang seperti ini tadi, patuhnya luar biasa. Padahal dia sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia tidak melarikan diri. Dia tahu bahwa dia telah berbuat kesalahan yang besar, dan dia tetap berlutut menantikan hukuman dari komandannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk kita patuh kepada Tuhan. Suatu saat, saudara, ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan, baru kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu mulia, Tuhan itu begitu agung, begitu kudus. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain mentaati Dia. Karena kita melihat keagungan Tuhan pada saat itu, baru kita menyadari, kita akan mengatakan, Tuhan, apapun akan saya lakukan, apapun yang Kau perintahkan, saya akan lakukan. Kini mataku terbuka bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja yang agung. Tetapi saat itu sudah terlambat, saudara. Sekaranglah kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Sekarang kita harus menyadari, bukan nanti. Nanti sudah terlambat. Sekarang saatnya kita menyadari bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Komandan yang harus kita senangkan. Saudara, yang kedua yaitu sebagai olahragawan. Sebagai olahragawan, tadi dikatakan bahwa olahragawan itu dia melatih tubuhnya. Ini berarti bahwa kaitannya adalah kita pun harus melatih hidup kita, saudara. Melatih tubuh kita. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b, ada satu kalimat pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu 1 Timotius 4 ayat 7b, yaitu dikatakan oleh Rasul Paulus, latihlah dirimu dalam beribadah. Dalam bahasa Inggrisnya itu, ibadah itu dikatakan godliness. Godliness itu artinya kesalehan. Latihlah dirimu dalam kesalehan. Exercise yourself in godliness. Atau train, itu training. Train yourself in godliness. Latihlah dirimu di dalam kesalehan. Latihlah dirimu dalam ibadah. Sebagaimana seorang olahragawan, saudara, mereka melatih tubuh mereka dan mereka menguasainya. Itu berarti, saudara, kita juga diajarkan oleh Tuhan sebagaimana olahragawan, supaya kita juga melatih tubuh kita. Saudara, seorang olahragawan kalau tidak pernah melatih tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi lemah. Kalau seorang olahragawan yang tidak pernah olahraga lagi, saudara, maka tubuhnya akan menjadi lemah. Pernahkah saudara perhatikan bahwa satu kesebelasan, sebelum mereka bertanding, mereka tidak berlatih. Mereka itu hanya makan minum saja. Makan minum, gampang lah, lawan kita mah kecil lah gitu. Lalu mereka tidak berlatih, saudara. Tidak pernah ada kesebelasan seperti itu. Mereka akan berlatih habis-habisan. Apalagi mereka tahu bahwa lawan mereka itu adalah kesebelasan yang tangguh. Maka mereka akan habis-habisan latihan terus. Saudara, ada satu perbedaan yang mendasar, saudara. Olahragawan dalam dunia ini dan olahragawan dalam Tuhan. Satu, saudara. Tadi saya sudah singgung bahwa perlombaan, pertandingan yang diselenggarakan oleh dunia ini, saudara, itu memang tidak ada kepastian apakah pesertanya itu menang atau tidak. Tetapi, saudara, semua orang Kristen yang mengikuti perlombaan, asal dia mengikuti aturan-aturan perlombaan, maka setiap orang dia mempunyai perlombaannya sendiri. Nah ini, saudara, setiap orang mempunyai perlombaannya sendiri. Maka perlombaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu mereka mengikut Tuhan, itu seperti satu perlombaan, dan mentaati Tuhan
dan bagaimana mereka menguasai diri mereka ketika mereka misalnya tergoda untuk melakukan kejahatan. Mereka mengatakan tidak. Maka kejahatan itu tadi saudara, maka dosa dan kejahatan itu, kalau mereka mengikuti perlombaan lari rohani, kalau mereka mengikuti maraton rohani, maka yang seringkali menghambat gerakan mereka adalah yaitu dosa saudara. Maka kalau orang yang berbuat dosa, apalagi hidup dalam dosa, maka sungguh mereka tidak dapat berlomba. Mereka tidak dapat berjalan dalam Tuhan. Mereka berhenti. Maka firman Tuhan mengatakan, kita harus apa? Kita harus menanggalkan beban dosa kita. Kita harus menanggalkan beban dosa kita, sehingga kita dapat bebas dan kita dapat terus berjalan dalam Tuhan. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mengakhiri, menyelesaikan, menjalankan. Jadi bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, dan kita pasti akan menerima mahkota daripada Tuhan. Nah saudara, itulah orang yang melakukan perlombaan iman. Itu bedanya perlombaan dalam iman dan perlombaan yang ada dalam dunia ini. Perlombaan yang ada dalam dunia ini tidak ada kepastian akan kemenangan. Memang yang menang hanya satu orang saja. Tetapi di dalam Tuhan saudara, dalam Tuhan, perlombaan iman ini adalah perlombaan yang dapat dimenangkan oleh semua orang yang mau mengikutinya. Amin. Amin saudara. Jadi perlombaan iman dalam Tuhan bukan hanya satu orang yang menerima, tapi bagi setiap orang yang mau menjalaninya dan mau menyelesaikan tugasnya dengan baik, mereka pun akan menerima mahkota. Dan mahkota yang daripada Tuhan adalah mahkota yang tidak dapat layu. Kalau tadi dikatakan mahkota dari dunia ini adalah mahkota yang pada akhirnya akan layu, tapi mahkota dari Tuhan tidak akan dapat layu. Untuk itu saudara, sebagai olahragawan rohani, maka kita harus apa? Melatih tubuh kita. Kita melatih hidup kita untuk apa? Hidup kudus. Oke, saya ingin terangkan sedikit saudara. Kata kudus seringkali itu dianggap sudah sebagai satu kata yang tidak jelas. Apa itu kudus? Tapi saudara, saya ingin menjelaskan sedikit. Pengertian daripada kudus ini, inilah sebenarnya satu kata yang sungguh-sungguh real dan mudah dipahami. Contoh misalnya begini saudara. Contoh misalnya ketika saudara nanti keluar dari tempat ini, dan saudara mungkin berurusan dengan tukang parkir. Saudara misalnya ngasih uang parkir, tapi mungkin dia dalam hal mengembalikan uangnya itu nggak pas atau sengaja dia potong gitu. Nah di sini kekudusan kita sedang dipertaruhkan. Apakah bawahnya langsung marah-marah dan maki tukang parkir? Kita sudah jatuh dalam kekudusan. Tapi kalau misalnya katakanlah, misalnya aduh pak, gimana ya? Kembaliannya nggak ada, misalnya bilang begini. Lalu saudara mengatakan, oh ya nggak apa-apa. Berapa lagi sih kembaliannya? Ya misalnya saudara katakanlah naik motor, mungkin keluarnya misalnya ya 4.000, ya uang saudara 5.000, kurang 1.000, ya udah ikhlaskan lagi gitu saudara. Nggak usah terlalu ditunggu. Saya tunggu ya, gitu ya. Waduh saudara, kadang-kadang orang Kristen itu bisa, kadang-kadang orang Kristen itu bisa lebih daripada orang lain. Orang yang bukan Kristen kadang-kadang bisa bermurah hati. Maka ketika kita menunjukkan kemurahan hati kita, nah itulah contoh daripada kekudusan. Oh ya nggak apa-apa pak. Ya, supaya kita membangun hubungan yang baik dengan setiap orang yang ada dalam kompleks ini, saudara. Amin. Sehingga kehadiran kita juga dirasakan. 1.000, 2.000, bahkan kadang-kadang, aduh nggak ada. Sekali-sekali kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Atau misalnya kendaraan saudara diserempet. Nah, kendaraannya diserempet. Wah, ini paling mudah menggunakan kata-kata kebun binatang gitu kan ya. Wah, misalnya kurang ajar atau anjing gitu saudara. Itu lebih gampang. Tapi ketika kita bisa menguasai diri kita, sama seperti olahraga tadi, kita sedang menunjukkan kesucian hidup kita. Itu artinya kesucian saudara. Demikian juga orang, misalnya seorang pria yang sudah menikah, lalu saudara melihat wanita cantik. Nah saudara, bagaimana dia menguasai dirinya?
Maka dia mengatakan, saya sudah menikah dan saya tidak boleh sembarangan. Saya tidak boleh mengingini wanita yang lain. Nah, orang seperti itu sudah hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu saudara, itu urusannya adalah hari-hari kita. Hari-hari kita. Bagaimana kita menguasai diri kita. Bagaimana kita menguasai diri kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dapat menguasai perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mampukan kita menguasai perkara-perkara besar. Saudara tahu dalam olahraga itu salah satu yang dilakukan misalnya angkat beban. Semua tahu barbel ya saudara ya. Kalau misalnya angkat barbel itu, kalau kita latihan, kalau misalnya saudara di fitness atau gimnasium, saudara misalnya kalau angkat beban itu, ya baik yang ditarik atau misalnya diangkat gitu, itu mulai dari berat atau dari ringan saudara? Mulai dari ringan. Ya misalnya gini, hari ini mungkin hanya 2 kilo aja diangkat gitu ya. Besoknya mungkin naik lagi 3 kilo, berikutnya lagi mungkin 5-6 kilo. Berikutnya lagi misalnya 10 kilo gitu ya. Sampai berpuluh-puluh kilo. Ada orang yang terus melatih dirinya sampai satu kali bisa bahkan ratusan kilo dia bisa angkat. Itu tidak dengan serta-merta saudara. Itu melalui satu latihan. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kita melatih diri kita. Dan sebagai olahragawan, maka dikatakan tadi apa? Latihlah dirimu beribadah. Saudara, saya ingin saksikan sedikit tentang yang tadi saya sampaikan. Saya melatih diri saya saudara untuk setiap hari bangun jam 4 saudara. Bagaimana caranya supaya bisa bangun jam 4? Berarti saya tidur tidak boleh terlalu malam. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan tidur terlalu malam. Paling telat itu jam 10 sudah harus tidur. Orang yang tidur di atas itu katanya cepat tua. Mau nggak saudara cepat tua? Ya, cepat tua, kelihatan lesu gitu ya. Ya, kalau saudara mau bangun pagi saudara, berarti tidur lebih cepat. Jangan misalnya tidurnya udah malam jam 11, 12. Ada orang jam 12 masih kelihatan masih segar gitu, seperti ikan itu tadi masih renang-renang gitu. Udah jam berapa sih? Jam 12 gitu ya. Wah, masih. Ini sebenarnya orang ini ada bakat tidur enggak sih gitu ya, udah tidur. Nah, saudara tahu enggak? Sebenarnya Tuhan mau supaya kita dua hal. Satu, Tuhan mau supaya kita sehat dan panjang umur. Katakan dulu kiri kanannya. Tuhan mau supaya kita sehat dan panjang umur. Katakan dulu kiri kanannya. Tuhan mau supaya kita sehat dan panjang umur. Saudara, kalau saudara sehat tapi nggak panjang umur, sayang gitu ya. Atau saudara panjang umur tapi sakit-sakitan terus, sakit-sakitan gitu ya. Maka saudara akan jadi beban bagi anak-anak saudara. Udah mama sakit-sakit melulu gitu. Dulu sakitnya sedikit, sekarang sedikit-sedikit sakit gitu ya. Dulu sama sekarang bedanya sedikit aja. Kalau dulu sakit sedikit, sekarang sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit gitu ya. Saudara, jangan kita memasuki masa tua kita menjadi orang yang sakit-sakitan saudara. Sehat harus sehat. Untuk itu saudara, dari sekarang kita harus mengatur pola hidup kita. Maka salah satu yang membuat kita sehat adalah tidur lebih awal, bangun cepat. Disitulah berkat Tuhan itu kita terima saudara. Orang yang bangunnya cepat adalah orang yang sehat. Katakan kiri kanannya, orang yang bangun cepat sehat. Orang yang bangun cepat sehat ya. Oke. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, di sana dikatakan, kita berjerih payah dan berjuang karena kita apa? Sama seperti petani tadi, sama seperti olahragawan tadi, sama seperti prajurit tadi. Kita juga bersedia berjerih lelah karena kita menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Saudara, yang kita percayai itu, yaitu pribadi yang kita tahu harapan kita itu tadi adalah pribadi yang hidup, yaitu Allah yang hidup. Untuk itu saudara, kita sungguh-sungguh kita harus bersedia untuk mengatur hidup kita. Sedikit lagi saudara ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Ini ayat ini penting sekali saudara. Dan 13. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13.
Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tidak setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke. Di bagian yang terakhir ini yang saya sampaikan adalah Tuhan mengajak kita hari ini supaya kita bertekun. Kalau kita bertekun apa sih? Apa yang kita harapkan? Firman Tuhan mengatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu saudara, kita bersedia bertekun. Saudara, mengapa saudara rela bangun pagi, bekerja keras? Karena saudara punya pengharapan. Memang orang Kristen harus begitu. Tetapi saudara, hari ini adalah mari kita tidak melupakan satu hal yang sedemikian berharga. Jangan kita kehilangan kesempatan ini, yaitu kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana caranya kita dipermuliakan dengan Kristus? Yaitu kalau kita tekun mengiring Tuhan, kalau kita tekun mengikut Tuhan, kalau kita tekun untuk melayani Dia, kalau kita tekun untuk hidup suci, kalau kita tekun untuk apa? Bersekutu dengan Dia. Kalau kita tekun untuk apa? Melakukan firman-Nya. Ayat 13 saudara, ini satu hal yang saudara tidak boleh salah mengerti. Yuk kita baca sekali ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap. Saudara jangan salah paham dengan ayat ini. Jangan saudara berpikir, oh kalau kita nggak setia Tuhan juga tetap setia kok gitu ya. Oke. Apa maksud ayat ini saudara? Halo? Apakah maksudnya kalau kita nggak setia, kalau kita juga ikut Tuhan Senin Kemis, kalau kita ikut Tuhan juga nggak setia, Dia akan tetap setia kok. Jadi nggak apa-apa. Apa pengertian kita seperti itu? Kalau pengertian kita seperti itu namanya kita keliru. Apa? Keliru. Yang benar adalah bahwa sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Artinya apa? Tuhan tetap setia menjalankan dua hal. Satu, Tuhan tetap setia menjalankan berkat diberikan kepada orang yang patut menerimanya, dan Tuhan tetap setia menjalankan hukumannya kepada orang yang tidak setia. Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu setia artinya Tuhan itu tidak pelin-pelan. Tuhan itu tidak pelin-pelan. Jadi Tuhan itu setia artinya Tuhan mengingat siapa yang setia, dan Tuhan akan memberkati orang yang setia. Dia setia. Dan Tuhan juga mengingat siapa yang hidupnya tidak jelas, siapa yang tidak bersedia untuk hidup bagi Tuhan, dan Tuhan setia. Dan Tuhan pun bersetia menjalankan hukuman atas orang ini tadi saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Ya, kita meneguhkan hati kita. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 mengatakan, biarlah kita meneguhkan hati kita saudara. Kita bersabar, kita bersedia bekerja keras dalam hidup kita, terlebih dalam melayani Tuhan. Yang bersedia melakukan firman Tuhan dan bersedia untuk diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Amin.